Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hudia Inayati dengan NIM 15156210003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari sejarah perkembangan mode tentang Kekaisaran Bizantium dan pakaian prasejarah. Yang pertama ada kekuasaan Bizantium atau disebut juga Romawi kuno. Kekuasaan Bizantium adalah wilayah timur Kekaisaran Romawi yang terutama berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Penduduk dan tetangga Kekaisaran Romawi Timur menjuluki negeri ini sebagai Kekaisaran Romawi atau Romania. Di kekuasaan Bizantium, kekayaan pada masa kekaisaran ini ditandai dengan adanya sutra bersama sulaman yang mewah dibandingkan dengan pakaian Romawi yang lainnya. Lalu ada pakaian dasar Bizantium. Yang pertama ada tunika. Tunik adalah barang dasar pakaian di Bizantium. Untuk kelas bawah itu adalah pakaian kerja sehari-hari, sedangkan untuk kelas atas itu adalah pakaian bawah untuk beberapa pakaian terkaya dalam sejarah. Tunik, baik pria maupun wanita mengenakan tunik juga dikenal di era ini sebagai chiton. Dalmatik adalah semacam jubah pendek berlengan lebar yang dijadikan salah satu sentimentum atau pakaian ibadat di gereja Katolik Roma, gereja Anglikan, gereja Metodis, dan beberapa gereja lainnya. Dalmatik adalah tunik yang berbentuk alay dengan belahan elit, disulam atau dihias dengan perhiasan. Biasanya model pakaian mereka dijadikan praktik agama Kristen. Lalu ada pala dan stola. Pala yaitu busana wanita Roma di zaman Republik dan kerajaan dipakai sebagai busana luar, yaitu di atas stola. Sedangkan stola adalah pakaian tradisional perempuan Romawi sesuai dengan toga atau pallium yang dikenakan oleh pria. Sama seperti di Roma kuno, wanita mengenakan tunik dan jubah. Tetapi dalam Bizantium, untuk kelas atas, dari pala dan stola terbuat dari warna-warni yang mewah, tekstil, sering bordir, dan terkadang menjadi birahi. Superhumeral. Superhumeral hanya dikenakan oleh keluarga kekaisaran. Superhumeral adalah kerah besar yang dikenakan oleh kedua jenderal. Ini contohnya, kerahnya. Lalu ada rolos atau pallium jubah. Ia serupa bentuknya dengan pala, yang telah dipakai oleh wanita Roma yang terhormat sejak pertengahan era Republik. Panjang kain itu berbentuk segi empat tepat, seperti keturunan di Yunani kuno. Ia biasanya dibuat dari bulu atau biji rami. Tetapi untuk kelas yang lebih tinggi, boleh dibuat sutra dengan penggunaan benang emas dan sulaman. Ini contohnya. Lalu keluarga kekaisaran mengenakan mahkota yang berat. Mahkota permaisuri memakai untayan mutiara yang panjang yang digantung dalam 2 atau 3 baris di bagian depan. Ini pakai mahkota. The Board of Style pakaian prasejarah. Yang pertama ada The Venus of Willendorf. Tingginya hanya beberapa inci, diukur rumit, telanjang dengan payudara terbuka dan perut bundar. Banyak yang mengatakan dan masih ragu-ragu dan tidak yakin apakah dia hamil atau tidak. Kepalanya seperti topi. Jika benar itu topi, dibuktikan berarti ada topi rajutan 25.000 tahun sebelum Masehi. Jika benar rambutnya itu keriting. The Venus of Brazenpoy kurang lebih ditemukan 23.000 tahun sebelum Masehi. Patung kecil mini dari Prancis disebut Venus Kebijaksanaan Prah, asalnya 23.000 sebelum Masehi. Rambutnya memiliki beberapa jenis kepang atau plat yang dibuat rumit. Lalu ada Gravettian Culture, ditemukan 35.000 sampai 22.000 sebelum Masehi. Berasal dari Eropa Utara, khususnya Hongaria, Rumania. Pada masa ini, sang pangeran mengubur semua tulang-tulang dan giginya.
Pakaiannya dari kulit telah usang selama ribuan tahun. Terlihat juga celana tulik sampai sepatu bot dari kulit lengkap dengan kopiahnya atau topinya. Mereka membuat pakaian ini dengan waktu lama karena mereka peduli dan ingin menunjukkan status. Contoh kuburan yang ditemukan arkeolog menunjukkan bahwa setiap cangkang dan gigi berada di barisan pakaian. Dulu ditemukan jejak tekstil juga pada batu kuburan. Mereka sudah menenun sejak 35.000 tahun sebelum Masehi, sehingga iklim lebih hangat dan sedikit spekulasi didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang menunjukkan orang-orang dari era Neolitik dan Paleolitik tinggal di belahan selatan tidak menggunakan pakaian. Ini contoh jejak tekstilnya di batu kuburan. Farmer Climate and Speculation. Orang-orang zaman Neolitik dan Paleolitikum yang hidup di belahan bumi selatan tidak menggunakan pakaian persis seperti orang-orang suku di Afrika dan Australia. Pakaian suku penting untuk menandakan hal-hal status, keberanian, elemen spiritual, dan rasa memiliki. Lukisan gua dari lukisan batu Bradshaw, Australia, memperlihatkan jenis pakaian kontemporer di belahan bumi selatan. Terlihat seperti pakaian upacara suku Dogon, Afrika Barat. Ini contoh lukisan guanya yang dibuat oleh mereka, dan ini contoh pakaian. Lalu ada the box people atau orang-orang rawa. Istilah ini umum untuk orang yang ditemukan di rawa gambut. Secara kimiawi, rawa telah mengawetkan tubuhnya dan seringkali pakaian mereka. Jika kita lihat, orang-orang rawa ini agak menyeramkan. Mayat ini dipercaya sebagai korban pengorbanan dari manusia. Di budaya Aztec, di mana mayat ditemukan di seluruh Irlandia di Inggris. Mereka mati secara kejam dan beberapa orang menyembunyikan tubuh mereka. Ada yang digantung pengikat tali, ini contoh digantungnya. Lalu ada ritualistik korban kanibalisme jenis nasi biru. Walaupun menakutkan, tetapi mereka juga bisa memberikan ide untuk potongan rambutnya. Beberapa orang rawa juga memiliki manicure juga. Reckoning Zero Clothing. Both people telah meninggalkan pakaian asli yang sangat mudah dikenali, seperti crop top dan rok mini. Ini contohnya. Dress juga dijadikan inspirasi runway sampai saat ini. Otzi the Iceman ditemukan 3.300 sebelum Masehi. Ditemukan di balok es di daerah berhutan pegunungan Alpen. Telah berekonstruksi karena dibunuh saat berlari dengan ditembak. Pakaian dari Iceman itu ada ikat pinggang kulit seperti garter suspender, leggingnya juga terbuat dari kulit, memakai kawat yang menutupi bagian pribadinya, memakai mantel kulit yang disesuaikan, ini contohnya, mengenakan jubah yang terbuat dari jerami karena tahan air. Sepatunya juga terbuat dari jerami. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.